Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Pitasari dari Prodi Ekonomi dan Bisnis Fakultas Manajemen. Di sini saya akan presentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Analisis Kinerja Manajemen Rantai Pasok Hortikultura Tomat dengan menggunakan metode SCORE di PT Deli Green Bandung. Ini saya mengambil dari sektor pertanian atau lebih tepatnya agribisnis hortikultura. Agribisnis hortikultura yaitu tanaman berbasis budidaya kebun. Namun dengan seiringnya perkembangan ilmu pengetahuan, tanaman hortikultura tidak dalam ruang lingkup tanaman kebun saja, melainkan sudah masuk dalam dunia pembibitan, pembenihan, kultur jaringan, produksi tanaman, hama dan penyakit, serta faktor lainnya yang berhubungan dengan budidaya kebun. Karena buah tomat merupakan salah satu buah yang banyak diminati karena banyak digunakan oleh ibu rumah tangga untuk memasak. Selain itu juga buah tomat dapat digunakan untuk minuman seperti jus atau dimakan secara langsung. Buah tomat juga memiliki banyak kandungan vitamin, diantaranya ada vitamin A, vitamin C, dan sedikit vitamin B. Dan buah tomat ini juga baik untuk kesehatan, diantaranya dapat mencegah penyakit kanker, menurunkan tekanan darah, lalu melancarkan pencernaan, dan itu juga mengatasi diabetes, dan menjaga kesehatan jantung. Selanjutnya, PT Deli Green Bandung adalah tempat distributor sayur dan buah-buahan. PT Deli Green Bandung ini terletak di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Bandung Barat. PT Deli Green Bandung ini kurang lebihnya memiliki 10 mitra kerja, namun sebagian besar berada di daerah Jakarta. Berikut adalah grafik permintaan retailer. Dapat dilihat bahwa permintaan paling tinggi yaitu dari retailer Carrefour dan yang paling rendah yaitu dari retailer The Food Hall. Untuk rangka pemikiran, yang pertama itu manajemen operasi. Apa sih manajemen operasi? Manajemen operasi yaitu kegiatan yang berhubungan dengan produksi atau pembuatan barang dari bahan mentah menjadi barang jadi dengan biaya yang seefisien mungkin, namun mendapatkan laba yang semaksimal mungkin. Selanjutnya untuk pengertian supply chain yaitu suatu kegiatan yang prosesnya selalu berkaitan sebelum barang tersebut sampai ke tangan konsumen akhir, yang bermula dari produsen, lalu ke supplier, lalu ke distributor, lalu ke retail hingga ke konsumen akhir. Untuk pengertian dari metode SCORE atau Supply Chain Operation Reference, alat yang digunakan untuk memonitoring proses kinerja dari rantai pasok seperti pemenuhan permintaan pelanggan, biaya-biaya, waktu pengiriman, dan faktor lainnya yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Untuk pengertian dari kinerja rantai pasok yaitu pengukuran kinerja dari proses kegiatan rantai pasok sebuah perusahaan dari etik kerja praktek terbaik dan teknologi agar perusahaan dapat mengambil keputusan strategis untuk rantai pasok dan mengetahui kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat memperbaikinya. Untuk pola rantai pasok PT Deli Green Bandung, yang pertama itu ada supplier itu petani tomat, lalu dari supplier ke distributor itu langsung PT Deli Green Bandung, lalu dari distributor langsung ke retailer. Untuk retailernya dari 10 mitra kerja PT Deli Green Bandung saya mengambil 5. Yang pertama ada Carrefour, Lotte Mart, lalu ada Lulu Hypermart, lalu Farmers Market, dan terakhir ada The Food Hall. Lalu dari retailer ke konsumen. Di sini dapat dilihat tabel hasil dari perhitungan metode SCORE untuk atribut supply chain reliability-nya untuk data aktualnya 92%, dan untuk supply chain responsiveness-nya 2 hari, supply chain cost-nya 44%, dan supply chain asset management-nya 18 hari. Untuk data perbandingan kita menggunakan superior, karena superior adalah nilai yang terbaik yang dimiliki oleh perusahaan yang dijadikan perbandingan. Untuk indikator POF, data aktualnya 92% dan superiornya 98%, memiliki gap sebesar minus 6%. Untuk indikator FCT 2 hari, dan untuk targetnya 4 hari, dan memiliki gapnya minus 2 hari. Dan untuk COGS 44%, dan untuk targetnya 3%, dan memiliki gap sebanyak 41%. Dan untuk indikator CT-CCT, data aktualnya 18%, dan untuk data targetnya 20 hari dan memiliki gap analisis minus 2 hari. Di sini dapat dilihat tabel hasil dari perhitungan metode SCORE untuk atribut supply chain reliability-nya untuk data aktualnya 92%, dan untuk supply chain responsiveness-nya 2 hari, supply chain cost-nya 44%, dan supply chain asset management-nya 18 hari. Untuk data perbandingan kita menggunakan superior, karena superior adalah nilai yang terbaik yang dimiliki oleh perusahaan yang dijadikan perbandingan.
Untuk indikator POF, data aktualnya 92% dan superiornya 98%, memiliki gap sebesar minus 6%. Untuk indikator FCT 2 hari, dan untuk targetnya 4 hari, dan memiliki gapnya minus 2 hari. Dan untuk COGS 44% dan untuk targetnya 3% dan memiliki gap sebanyak 41%. Dan untuk indikator CT-CCT, data aktualnya 18%, dan untuk data targetnya 20 hari dan memiliki gap analisis minus 2 hari. Jadi kesimpulannya adalah hasil perhitungan dari metode SCORE menghasilkan nilai POF yaitu sebesar 92%, belum sesuai dan belum memenuhi kriteria yang diinginkan oleh pengecer. Untuk OFCT-nya yaitu selama 2 hari dan sudah lebih cepat dari target dalam pengiriman pesanannya. Untuk COGS yaitu sebesar 44% dan masih belum baik dalam mengelola keuangannya. Untuk CT-CCT yaitu selama 18 hari sudah sesuai dengan kontrak dan hasil kesepakatan antara dua belah pihak, maka tidak ada masalah dalam proses pembayaran. Dan untuk pola rantai pasok di PT Daging Bandung ini yang dimulai dari pemasok, lalu penyalur, lalu ke pengecer, dan sampai ke konsumen akhir. Untuk menurut sistem monitoring, setelah dilakukan perhitungan dan perbandingan kinerja rantai pasok di PT Daging Bandung dapat dikatakan good karena masih ada indikator yang belum mencapai target. Dan untuk saran PT Daging Bandung ini agar perusahaan lebih bisa meningkatkan sedikit lagi untuk kinerjanya agar lebih baik dan dapat mencapai target. Dan untuk indikator yang sudah mencapai target untuk tetap mempertahankan dan tetap konsisten agar tidak mengalami penurunan. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.